Pak Amin merasa tidak kerasan di pondok. Akhirnya Pak Amin pulang, alhamdulillah saya kerasan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di YouTube Rebana Wali Songo Sragen dalam acara podcast episode ke-10 bersama saya Alwi Mubarok. Kita kali ini berjumpa dengan salah satu narasumber yang juga senior di Rebana Wali Songo. Beliau ini merupakan salah satu personil yang memiliki ciri khas selalu bersama. Kebetulan dua orang ini kita sapa bersama-sama, Pak Najib dan Pak Amin. Assalamualaikum Pak Najib, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Amin sehat? Sehat. Pak Najib sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kali ini alhamdulillah Pak, jangan mau berkenan hadir pada malam hari ini. Untuk kali ini pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang sudah disiapkan untuk jenengan berdua. Silahkan dijawab sebisa mungkin, harus dijawab. Insyaallah sebisa. Oke, Pak Najib dan Pak Amin. Pertanyaan pertama, Pak Amin dan Pak Najib ini masuk pertama kali di Pondok Pesantren Wali Songo itu tahun berapa? Boleh tahu? Pak Najib dulu. Iya. Dulu itu ketika tahun 1999. Jadi ketika lulus SD, kami berdua itu berencana untuk mondok di Wali Songo. Nah ketika itu setelah mungkin satu bulan itu Pak Amin merasa tidak kerasan di pondok. Akhirnya Pak Amin pulang, alhamdulillah saya kerasan sampai saya sendiri mengerasankan diri. Jadi ya asli ini ya tetap kelingan omah. Cuman saya alhamdulillah kerasan, Pak Amin pulang. Jadi ketika itu tahun 99. Tahun 99 Pak. Ya. Kalau Pak Amin? Kalau saya yang benar dikatakan Pak tadi, masuk lagi itu sekitar tahun 2002 masuk pondok lagi karena entah ada apa kayaknya pengen masuk mondok lagi. Seperti itu. Jadi sempat jeda 2 tahun. Nah, malam hari ini tuh sengaja kita mendadak dua narasumber ini, Pak Najib dan Pak Amin ini, karena ini ada hal yang unik yang mungkin teman-teman di rumah pengen tahu. Sebenarnya apa sih? Ini kan Pak Najib dan Pak Amin ini kalau rebana itu pasti bareng. Bahkan kegiatan selain rebana pun itu mesti bersamaan, barengan, jajan pun mungkin barengan. Nah ini bagaimana nih? Kok bisa? Nah kita berteman sudah dari kecil ya, dari kita sebelum mondok, dari desa, bahkan dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, mondok di Wali Songo sampai kita melanjutkan studi di Jombang untuk S1 itu juga sama, mondoknya sama. Satu kamar juga. Jadi hanya mungkin bisa dibilang kita sudah sahabat dari kecil ya. Sahabat ya. Jadi teman, lebih dari teman lah. Kalau Pak Amin? Ya sama, itu dari kecil juga. Betul, dari SD, dari TK, SMP, SMA, kuliah bareng, kamar bareng. Mungkin dikatakan ada yang kata itu seperti anak kembar itu juga. Oh iya, seperti itu. Apa mirip apa enggak? Nek dilihat dari sini kita enggak mirip. Mungkin hatinya yang mirip. Orang tuh kan seperti kembar gitu loh. Yeah. Nah itu karena mungkin sering bersamanya itu. Yeah. Nah itu jadwal rebana pun hampir semua sama, bareng juga sampai sekarang. Jadi betul, mungkin jajan apa juga sama. Tapi kan pasti ada kisi-kisinya lah Pak. Kayak apa jenengan berdua ini bisa nempel terus mesti ada kisi-kisinya. Nah, ini saya mau tanya ini, apa arti sahabat menurut Pak Amin dulu aja? Sahabat itu apa? Kalau sahabat, terus saya itu kalau bahasa Jawa itu koncoplek gitu. Ya. Koncoplek ya, sudah konco itu lebih dari teman. Jadi apa-apa sudah kita saling percaya karena sudah nyaman. Jadi
terkait dengan apapun kita makanya kita selalu bisa bersama. Iya. Oke. Kalau Pak Najib, sahabat itu apa? Sahabat ya di atas teman lah. Teman plek ya bener Pak. Jadi sahabat itu ya selalu ada untuk kita lah, selalu ada. Jadi ketika kita di atas, kita di bawah itu dia selalu ada untuk kita. Selalu ditemani lah. Iya. Jadi nggak nemani ketika kita di atas saja. Nah, itu arti sahabat menurut Pak Najib ya. Jadi intinya sahabat itu ya menemani di segala situasi apapun. Ya, Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Najib dan Pak Amin. Kalau tadi masuk di Pondok Pesantren Wali Songo ini Pak Najib tahun 99, Pak Amin juga tahun 99. Nah ini pertama kali masuk atau direkrut menjadi kru Rebana Wali Songo ini. Pak Amin dulu. Pak Amin tahun berapa Pak Amin masuk Rebana Wali Songo? Kalau masuk Rebana Wali Songo-nya ya tahun 2002 itu, karena sebelumnya pas tahun 99 itu bareng sama Pak Najib itu sedikit banyak sudah tahu. Jadi untuk ada Rebana ini sudah tahu. Jadi makanya ya tadi karena pulang dulu 2 tahun ya terus kembali lagi akhirnya masuk Rebana ikut bisa aktif mulai di 2002. Tahun 2002. Nah, kalau Pak Najib, kalau saya sendiri masuk Rebana kan tahun masuk pondok pesantren tahun 99. Ketika itu belum ada setahun itu saya dipanggil Abah, didhawuhi untuk latihan. Untuk latihan. Ketika itu latihan hampir seminggu sekali itu latihan langsung dilatih oleh Abah. Ketika saya sudah bisa, kemudian diajaklah kita manggung sana sini. Nah terus ini juga ada semacam gosip ya yang mungkin teman-teman Rebana sudah tahu. Pak Najib dan Pak Amin ini itu kalau terbangan itu setiap Pak Amin dan Pak Najib ini main terbang satu panggung itu seakan-akan ada hawa tersendiri. Ini apa ini yang menjadi resep nih? Resepnya apa ini Pak? Pak siapa? Pak Najib mungkin bisa cerita? Untuk resep gimana ya? Mungkin sudah apa ya? Selaras. Nabu itu terasa kayak sudah gimana ya? Sudah menyatu, cocok lah. Sudah cocok. Kalau Pak Amin ya, dulu pertama kita pegang tam itu ya. Tam itu kenapa kita bisa bareng karena ada kiat, ada niat ketika ada satu visi juga, jadi pengen bisa. Nah, pengen bisa terus ada satu lagi merasa belum puas kalau belum menguasai kunci tersebut. Ya sama. Jadi kita terus ada semacam apa dialog lah, jadi gimana ini sambil berlatih, dan berlatihnya itu dulu kita tidak harus pakai tam, saya harus pakai alat terbang langsung enggak, tapi kita pakai media sekira kita bisa kita gunakan sela-sela. Kalau waktu dulu itu ngaji kan kalau sekarang ada damparnya di meja kecil. Nah kita sebelum ngaji dimulai biasanya ada lalaran, ada apa itu sebelum ustaz datang. Nah kita gunakan waktu itu, jadi lalaran sambil kita pakai musik. Nah musiknya itu kita pakai yang nada rebana itu, jadi kunci tambah terus kita berlatih kunci 1, kunci 2 gantian 2, 1, akhirnya kita ketemu. Jadi setelah itu dan itu berarti berdua juga. Tidak hanya di tempat meja ngaji itu enggak, mungkin bisa di sewaktu kamar juga bisa. Kita enggak pakai apa ya? Pakai kaki juga bisa, pernah itu pakai kaki itu, pakai tepuk-tepuk itu. Jadi akhirnya kita bisa, dan suatu ketika kita tampil satu lagu bisa beberapa kunci kita masukkan. Jadi satu lagu bisa beberapa kunci. Nah, tinggal kita kode saja. Sudah ada kodenya, kita ganti ini sudah enjoy. Berarti ini unik sekali nih ya Pak ya. Jenengan ini berdua ini tidak hanya sahabat klub, tapi nabu rebana pun, nabu terbang pun bisa klub seperti ini. Mungkin Pak Amin tadi. Bagaimana? Jadi kita di kamar itu kadang kan ada lemari itu ya, lemari 4 baju. Itu buat nabuh terbangan. Seperti itu belajar. Di sekolahan pun kita ketika istirahat atau apa itu pakai meja sekolah itu. Tapi kalau sekarang ini
Apa sekarang pakai apa ini latihan nih? Apa nabi istri atau piye? sudah jarang. Oh, sudah jarang. Oh, sudah biasa gitu. Ya. Sudah biasa. Tapi ada keinginan nggak Pak Amin Pak Najib ini membuat kunci baru versi Pak Amin dan Pak Najib ini? Ini kita tantang nih. Kita punya kepinginan nggak seperti itu? Ya kalau punya kepinginan sih, Mungkin, kalau ada waktu sih ya. Iya. Kalau ada waktu untuk sementara ini mungkin kita mengembangkan kunci yang ada. Oh, Jadi iya. mungkin hanya variasi lah, variasi. Iya. Kemarin juga ada wacana itu kita buat buku gitu loh, buat Iya. buku sendiri kita, Khusus terbang. khusus terbang itu. Tapi di tengah jalan belum sampai selesai, malah belum jadi. Iya, Jadi karena mungkin ini panduan belum lah, lagi, buku panduan. Jadi yang bisa nanti dipelajari oleh nanti yang siapapun yang bisa. Siapapun ya Pak ya, bisa diteruskan Iya. ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Amin dan Pak Najib ini dulu hal pertama yang dipegang. Kalau terbang kan saya kan dengar-dengar nih ya tadi gosip-gosip seperti itu. Tapi kalau alat yang pertama kali dipegang Pak Najib ini apa waktu itu? Masih ingat Kalau- Pak Najib dulu? Ya, pertama kali itu kan yang ngajari saya itu paling berkesan itu abah langsung. Abah langsung, saya itu pertama diajari langsung remo. Waktu itu lagu apa Pak? Ingat nggak? Lupa ya waktu itu. Sudah lupa. Saya lupa. Sudah lupa. Yang jelas pertama itu Tempatnya di diajari- mana? Tepatnya yang sekarang itu Pondok Putri. Iya. Itu dulu Pondok Di Putra atas ya. nih, aula. Pondok Putra. Bukan di bawah, dulu kan belum tingkat. Oh iya. Ya, aulanya kan di situ. Dulu Pondok Putra. Iya. Ya, aula lah. Itu yang ngajari abah. Kemudian beberapa bulan saya sudah bisa diajak abah untuk ikut manggung. Nah ketika itu alatnya masih klasik sekali. Dulu itu belum ada 2 organ. Jadi ketika saya masuk rebana itu baru 1 organ. Satu organ, remo sama bass. Dan remo pun itu simbalnya itu ada yang nabuh sendiri. Nabuh sendiri. Seperti Jadi itu ya, jadi terpisah. si simbanya sendiri, remonya sendiri. Iya, remonya sendiri. Seperti itu. Ya. Kalau ingat nggak Pak Najib, pertama kali manggung di mana waktu itu? Pertama kali manggung ya di daerah Sragen. Masih Sragen Pak. Masih Sragen. Kalau pertama kali luar kota itu kemana? Luar kota lupa ya, sekitar Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi Iya. waktu itu senang bisa Pak ya. Ya alhamdulillah. Tidak terbayang senangnya. Sudah terbayang ya Iya, Pak. bangga lah. Bangga. Kalau Pak Najib, Pak Amin, alat pertama kali yang dipegang Pegang pada sama. tam juga. Tam ada keplak itu yang seperti kendang itu, itu perkusi itu Pak. Perkusi. Ya, Tapi terbang pertama Terbang. kali. Waktu itu siapa yang ngajarin Pak? Dulu ada yang namanya senior kita juga, itu Mas Oir. Mas Oir itu dulu yang ngajari ya sampai kita merasa apa ya, penasaran begitu. Oh ada tam baru, berarti ini harus tambah wawasan lagi, berarti kita belajar lagi. Dan partnernya juga Mas Najib ini yang bisa kita aja, partner bisanya itu. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan mau berlatih juga ini sebaiknya jangan sendiri, bisa berdua gitu Mas, lebih cepat. Jadi harus berdua Pak ya. Itu lebih cepat, nanti bisa saling bergantian kuncinya itu. Kalau ini sekarang masih aktif di Rebana sama Pak Amin dan Pak Najib. Pak Amin dulu. Ya masih aktif, cuman juga jarang-jarang juga. Kalau Pak Najib Sama Ya. masih ikut ikut rebana, cuma kita kan juga punya tugas. di Ya. berarti ini hampir sekitar 20 tahun Pak nih. Jadi nggak berdua 20 ini. tahun. Ya. 20 tahun walaupun ada sedikit jeda nih. Iya. Nah, selama 20 tahun ikut Rebana, kalau boleh tahu nih Pak Amin dan Pak Najib ini pasti kan punya kesan dan apa ya, punya pengalaman lah, punya pengalaman yang baik dan buruk. Kalau pengalaman Kalau yang buruk baik sih- dulu Pak, Kalau buruk sih Pak Najib. tidak usah ya. Tidak usah. Tidak usah. Untuk yang paling berkesan. Nah. Sebenarnya banyak sekali. Cuma rebana paling berkesan itu jadi ketika pulang rebana. Iya. Itu kan dulu ketika itu kan masih sekolah juga. Jadi paling berkesan itu ketika setelah rebana itu kan tidur. Iya. Ketika subuh pasti abah itu keliling. Iya. Keliling mencari santri-santri untuk bangun subuh dan yang sekolah itu diopiak-opiak. Iya. Nah ketika itu mesti kalau
Saya rebana itu yang dicari Abah itu saya. Oh, mesti. Mas Najib golei sekolah, kontangi kan sekolah seperti itu. Saya masih ingat terus itu. Jadi waktu itu mungkin karena capek ya, Pak. Ya karena ngantuknya itu. Karena ngantuknya itu. Tapi waktu itu sebulan. Iya. Sebulan ya, Pak. Tapi ketika dibangun Abah, Abah sudah tidak melek, pados cari-cari tempat tidur lagi. Tapi waktu itu apa ya, pengalaman sih gayeng lah. Iya, sebenarnya banyak sekali pengalaman yang berkesan itu. Mungkin ketika di lokasi atau di perjalanan itu sebenarnya banyak pengalaman lah. Kalau di lokasi Pak Najib, kalau ada nggak pengalaman yang unik lah? Di lokasi mungkin banyak ya. Kalau di lokasi itu pernah itu saya ngantuk juga. Jadi ketika bermain di panggung itu ketika ngantuk, lah saya kan geblak ke kiri itu jungkel sampai ngantuk. Iya, sampai jungkel itu. Ya banyak sekali lah pengalaman di jalan itu juga banyak. Ketika kendaraannya mogok atau gimana, kita bantu sopir untuk gimana caranya kita harus sampai lokasi dengan jadwal yang sudah ditunggu oleh pengunjung. Sebenarnya banyak sekali lah. Kalau Pak Amin berkesan. Paling tidak jauh beda sih, tidak beda karena kita juga barengan juga, berarti ya hampir sama juga. Kalau masalah ngantuk tadi juga pernah ketika pulang dari pondok, nah kita ketiduran juga masih di bis, di bis ya, di kendaraan di depan pondok. Akhirnya tahu-tahu sudah agak siang gitu, agak siang itu dilihat di luar kok ada satu yang banyak, juga iya. Maka akhirnya gimana ya, aqua kita pakai untuk cuci muka itu biar tidak kelihatan seperti itu. Karena uniknya begitu ya, zaman dahulu masih terngiang lah Pak ya, masih ingat. Nah ini kalau Pak Amin dan Pak Najib ini selama di Rebana itu punya pengalaman yang enak, yang nggak enak ini apa? Mungkin Pak Najib dulu lah. Yang nggak enak, sebenarnya nggak enak itu ya kita yang merasakan sendiri ya, dari hati. Kalau saya sendiri mungkin kalau ketika itu pengalaman yang kurang mengenakan ya ikhlas saja. Itu kan dikaliku di Rebana seperti itu. Tapi ada nggak? Masa nggak ada? Apa mungkin yang bikin sedih atau memutus atau gimana lah? Bikin apa ya? Pak Amin mungkin saya punya pengalaman unik itu ketika dulu kan berangkat itu kadang Rebana berangkat sendiri, apa kan berangkat sendiri. Nah ketika itu kan mobil itu pernah mogok, jadi agak sedih lah. Mobil mogok sudah ditunggu-tunggu sama panitia. Akhirnya kan Abah yang duluan rawuh di lokasi. Akhirnya ketika itu Rebana sudah tampil. Dan ketika itu saya datang, Rebana sudah bunyi. Lah yang remo itu Abah. Jadi ketika itu kan tugas saya yang remo, dan itu Abah yang remo. Akhirnya ketika Abah turun dari panggung, dan salin Mas, dan munggah. Kapunten. Enggak apa-apa. Jadi masih Abah itu malah ini ya. Iya. Remonya itu malah bagus. Iya, Abah itu nggih saged napa saged. Kalau aku justru malah seninya luar biasa juga, lebih detail mungkin dari kita juga. Kalau pengalaman dulu lain nggak usah lah cerita. Iya, oke, terima kasih. Pak Najib ini kan pemain remo nih. Iya. Ini katanya orang tuh yang paling diidolakan remonya. Tabuhannya nih yang paling diidolakan. Itu benar apa enggak sih? Ya sebenarnya kan yang remo di Rebana Wali Songo dari dulu sampai sekarang sudah banyak sekali, dari generasi. Kalau ada yang mengatakan kok remonya Pak Mas Najib halus, enak, dan mungkin mereka yang menilai, ya terima kasih lah. Sebenarnya semuanya punya penilaian sendiri-sendiri. Kalau Pak Najib nih generasi keberapa nih di Remo Wali Songo nih? Pernah ke Remo Wali Songo ini? Ketiga. Pertama siapa? Pertama itu kan dulu Pak Sukron, Pak Haji Sukron. Iya, Pak Haji Sukron. Dan setelah itu ada Pak Alim dari Ngawi, Mas Alim. Dan setelah itu saya. Ya, itu saya. Kalau Pak Amin ini? Kalau saya pertama ya tamu dulu. Terbang. Kalau terbang, kalau
Remo juga pernah juga, tapi jarang sekali. Remo ya. Indrane mimadani kancane. Iya. Hampir berarti seperti itu. Iya. Nah, tapi tidak bagus sama Mas Najib ini Iya. juga. Kan saya lebih senior juga ini. Iya. Jadi kalau jenengan ini spesialis terbang. Iya. spesialis. Nah, spesialis. Kadang juga terbang. ya beda di bus itu juga. Oh, bus juga Bus, pernah. ya, duduk gitu. Ya. Oke, kalau Pak Amin, kalau Pak Najib tadi kan ngantuan ya. Ini tiba ini Pak Amin itu ngantuan. Benar apa enggak ini, Pak? Sama ini. Sama. Banyak Itu samanya. ada teman-teman yang meniteni. Jadi kalau Pak Amin ini nabung terbang itu malah sambil bisa tidur. Ini benar apa enggak? Ini diklarifikasi mumpung banyak yang lihat. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kalau betul-betul tidur ya pulas itu mungkin juga enggak. Karena apa? Kalau tidur pulas kan kita posisi apa sudah enjoy. Ya. Nah, mungkin begini, karena kita merasakan musiknya enak, nah kita sambil merasakan tabuhannya ini, jadi kita sambil ekspresi itu seperti memejamkan mata itu juga sambil apa lir-lir lah. Iya, dari menikmati lagunya, mungkin itu yang dikatakan seperti tidur itu. Iya. Terus sekarang kan masih Arkidirbana Wali Iya. Songo. Nah, Pak Amin dan Pak Najib ini punya kesibukan apa selain Arkidirbana Wali Songo? Pak Najib dulu. Sebenarnya kalau di Pondok Wali Songo ini untuk tugas utama saya ngabdi di Wali Songo ini sebenarnya di pendidikan di SD Negara Wali Songo. Ya, karena kita juga ada wiabah untuk di sela-sela ketika tidak ada kesibukan di sekolah, kita didahului untuk ikut terbana lagi juga seperti itu. Iya. Pak Amin juga. Iya, sama. Kalau Pak Amin gimana? Iya, sama, dari di pendidikan juga, terjun di sub yang sama juga Di SDI Wali Songo. juga, ya, sama dengan Kalau Pak Najib ini di SD Wali Songo ngajar apa, Pak? Saya ngajar guru agama. Guru agama. Kalau Pak Amin? wali kelas. Wali kelas. Wali kelas. Jadi Wali kelas dan juga. ya Yang jujur. yang baru ini, baru tahun 2020 ini ya, ini di amanah tugas untuk melanjutkan ke kepala yang lama, yaitu Bapak Zainul. Jadi kepala yang sekolah. yang urgent apa ini? Rebana Wali Songo. Oh iya. Jadi ini melanjutkan tugasnya Pak Zainun. Pak Zainun itu yang kemarin ngorjen itu. Iya, seniornya. Seniornya Iya, Pak juga, Amin. iya. Oh itu senior Pak Amin. Iya, itu sebenarnya juga seangkatan dengan Pak Najib. Oh malah. Oh ini berarti ngajinya nggak sekelas ini, Pak? Ngajinya saya di adik kelasnya Pak Najib. Oh. Saya bareng sama. Kalau itu nggak sedih nih, pisah. Bisa. Kan masih satu pondok. Satu pondok ya. Penting masih satu pondok Masih ya. bersama. Oh jadi jenengan ini malah yang membedakan jenengan ini hanya beda kelas. Iya, kelas saja. Jadi kalau Pak Amin mungkin sanawi awal, Pak ini lulus semua ini? Iya, Pak Amin dan Pak Najib. Sampai lulus, sampai wisuda. Sampai Dulu- wisuda juga. Dulu kayaknya belum ada wisuda ya. Wisuda Madin. Adanya itu dulu Miswal. Misbah. Miswal Misbah apa, Pak? Miswal Miswal itu madrasah Islamiyah Wali Songo zaman dulu. diniyahnya. Diniyahnya. Kalau sekarang sudah kita melebur di pendidikan di umum. Lulus ngaji tahun berapa, Pak? Kalau lulus ngaji saya lulus SMA ketika tahun 2005. 2005 ya. bareng berarti ini. Bareng. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Pak Najib dan Pak Amin. Apa harapan Pak Najib dan Pak Amin untuk Rebana Wali Songo depannya? Ya, Pak Najib dulu, monggo. Rebana Wali Songo ini kan bisa dikatakan budaya ya. Iya. Budaya yang mungkin jarang sekali. Ya, mari kita lestarikan bersama termasuk untuk generasi selanjutnya. Kita lestarikan terus budaya kita ini untuk ajang dakwah. Semoga dengan sholawat berkah manfaat. Kalau Pak Amin? Kalau harapan saya untuk kedepannya Rebana Wali Songo lebih maju, lebih bagus lagi dari dulu, nanti maupun kedepannya lebih bagus lagi. Dan jangan lupa ini nanti untuk para generasi dari Rebana Wali Songo, untuk kita jaga niat bersama, kita ikut dari Rebana Wali Songo, itu
juga hitung-hitung berdakwah juga. Jadi kita tata hati kita untuk selalu berdakwah, jangan sampai salahnya. Ya, Oke, terima kasih Pak Najib dan Pak Amin. Sama-sama. Telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Pak Najib dan Pak Amin diberikan kekuatan, diberikan istiqomah Amin. menjalankan tugasnya kali ini ya Pak. Amin. Nah, Oke, pemirsa, itu tadi podcast episode ke-10 bersama dua bersaudara, teman vlog, yakni Pak Najib dan Pak Amin. Jangan lupa teman-teman, klik like and subscribe YouTube Rebana Wali Songo. Ikuti terus podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.